Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febiana Menuola Lamadoken dari SMAK Santa Maria Immaculata Adonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang mulia Bapak Uskup Larantuka yang diwakili oleh Romo Vikjen Keuskupan Larantuka, yang saya hormati para pejabat Bupati Flores Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Bidang Urusan Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati para kepala seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati para kepala sekolah SMAK, yang saya hormati para ayah dan bunda guru, dan yang saya cintai saudara dan saudariku siswa-siswi SMAK. Singkatnya, hadirin yang saya cintai, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya maka kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Izinkan saya membawakan pidato moderasi beragama, sebuah keharusan zaman kini. Hadirin yang saya hormati, judul ini terlahir lantaran saat ini wajah agama-agama yang dipolesi dengan pelbagai aksi kekerasan oleh segelintir orang atas nama agama harus mendapat perhatian yang serius dari semua warga beragama. Peradaban tengah dikikis oleh sejumlah aksi, diantaranya provokasi, ujaran kebencian, dan hasutan untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan yang dibungkus dengan berbagai hegemoni dan identitas, baik agama, budaya, kelompok, dan suku. Aksi-aksi ini telah mengusik rasionalitas dan nurani masyarakat dunia. Maka tak jarang jika ketika aksi muncul berbagai ungkapan keprihatinan dan kecaman terhadapnya. Pertanyaan penting muncul di sini, mengapa hal itu bisa terjadi tatkala kita mengamini bahwa agama selalu lahir dalam misi mulianya, yaitu perdamaian dan keselamatan? Ada apa dengan manusia beragama? Apakah kemajemukan sebagai realitas terberi dalam kehidupan merupakan virus yang mematikan persaudaraan semesta? Dan mengapa di balik semua aksi ini moderasi beragama menjadi sebuah kemendesakan? Hadirin yang saya muliakan, moderasi
beragama berkaitan dengan keseimbangan sikap beragama antara pengamalan agama sendiri dan praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kaum beragama dari sikap ekstrim, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Keseimbangan terlahir dari kesadaran bahwa aku dan yang lain otonom dalam diri kami masing-masing. Namun otonomisasi tersebut saling mengada satu dengan yang lain, satu menegaskan yang lain, satu diberi arti oleh yang lain, dan satu bisa berarti karena yang lain berada. Kesadaran ini hemat saya menjadi titik start sebuah moderatio dalam beragama. Di sisi lain, ia juga membingkai kaum beragama dengan penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Karena itu, berkat kesadaran ini, seseorang tegas untuk tidak menjatuhkan pilihan pada dua sisi keekstriman yang menungguinya di sisi kiri dan sisi kanan. Sebab dari awal ia telah terajak untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Ia menolak ekstremisme dan liberalisme, dan ini adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan ini nampak jelas di sini salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan antara dua hal. Keseimbangan antara dua hal tersebut misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Hadirin yang saya cintai, salah satu syarat mutlak untuk menghidupkan prinsip dasar ini adalah memiliki keluasan pengetahuan agama. Keluasan pengetahuan agama memungkinkan seseorang untuk bersikap bijak dan tahan godaan pada kecenderungan ke arah salah satu sudut ekstrim. Dan berkat keluasan ini, seseorang bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri, dan berani menyampaikan tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar pada keilmuannya. Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada 3 syarat terpenuhnya sikap moderasi dalam beragama, yakni memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan 3 syarat terpenuhnya sikap moderasi dalam beragama ini dapat diungkapkan melalui 3 kata, yakni berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Hadirin yang saya hormati, akhirnya moderasi beragama meniscayakan semua umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif, melainkan inklusif, melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta belajar di samping memberi pelajaran. Jika alur ini dijalankan dengan keteguhan hati, maka ikhwal moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat
pidato dari saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ayah Uskup Narantungka atau yang mewakili, yang terhormat Ayah Dewan Juri, yang terhormat para hadirin sekalian, dan yang saya kasihi saudara-saudari peserta Lomba Festival Literasi Siswa SMAK NTT. Pertama-tama sebagai umat beriman, marilah dengan penuh kerendahan hati mendaraskan puji dan syukur kehadirat Allah karena empunya hidup dan kehidupan ini yang dengan cintanya memberikan napas kehidupan bagi setiap makhluk penghuni planet bumi. Bahwa sekecil apapun peristiwa dan kejadian di muka bumi ini adalah penyelenggaraannya. Kita semua diberikan rahmat kesehatan, bimbingan dan perlindungan dari tempat kita masing-masing menuju Larantungka, tempat pertemuan kita dengan selamat. Ayah Dewan Juri dan para hadirin sekalian yang saya banggakan, sungguh kehormatan bagi saya, Rose Finiri berdiri di tempat ini mewakili teman-teman seperjuangan saya SMAK Santiago Bus Rasul Loleba dalam mengekspresikan opini dengan judul Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat. Sebagai generasi milenial Kamila, generasi yang bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang diambil negara ini untuk menjadi negara yang maju, sejahtera, modern, dan tentunya terkemuka di mata dunia, terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita berada dalam situasi yang sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat yang sungguh terlihat jelas, bahwa adanya ketidakpastian yang dibutuhkan negara, khususnya di daerah kita, agar menjadi satu kesatuan yang kuat. Kami mau daerah-daerah di luar sana dapat melihat kembali potensi, keunikan, dan kehebatan yang dimiliki daerah ini. Tetapi di sisi lain sampai saat ini, kita semua masih saling menggigit, menjatuhkan, dan melenyapkan antara satu dengan yang lain hanya karena perbedaan ras, suku, budaya, terutama agama. Hal seperti ini sungguh ironis. Bukankah pasal 1 Undang-Undang PNPS menyatakan bahwa adanya 6 agama utama di Indonesia? Perbedaan antara kita dalam hal keagamaan itu pasti. Tetapi apakah perbedaan agama harus menjadi jurang pemisah antara kita? Saya selalu bersyukur sekecil apapun dalam hidup ini. Salah satunya memperdalam iman saya dengan mempelajari mata pelajaran keagamaan di sekolah Katolik yang selalu menerapkan nilai-nilai cinta kasih, toleransi, damai kepada sesama. Sampai saat ini, saya tidak pernah lupa seorang filsuf Prancis, yaitu René Descartes, yang menyatakan manusia adalah makhluk yang finite, yaitu terbatas. Sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite, yaitu terbatas. Bagaimana kita sebagai makhluk terbatas dapat berpikir dan sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah sebuah akar masalah yang dimiliki masyarakat
masyarakat sekarang, di mana pemahaman dan pemikiran yang tidak kritis menjerumuskan mereka ke dalam dunia gelap, dunia penuh penipuan dan kemaksiatan, di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, mendikte kemampuan Tuhan, mengetahui pikiran Tuhan, bertindak atas nama Tuhan, dan mengatasnamakan Tuhan atas kepentingan pribadi. Salah satu contoh beberapa tahun yang lalu, ada 3 tokoh masyarakat beragama yang melakukan ajaran sesat yang menghebohkan jagat maya, yaitu Sumarna di tahun 2012, Lia Eden di tahun 2005, dan Ahmad Musaddiq di tahun 2016, yang menjanjikan diri mereka seperti Tuhan, disujud dan disembah, mendapat wahyu Tuhan tidak ada batasan, dan menjanjikan kematian kekal hingga menunggu surga. Ada salah satu ketiga tokoh beragama di atas, yaitu adanya 22 akun ajaran sesat di dalam agama Katolik yang dikenal dengan nama sekte GTMY atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sedang beredar di tahun 2023 dalam grup FB, di mana seorang wanita Tionghoa mengajarkan tentang Yesus yang berinkarnasi di dalam dirinya. Ia menyampaikan bahwa tidak perlu membaca kitab suci, tetapi membaca kitab suci versi mereka yang akhirnya meminta sumbangan uang. Selain itu, membuat status berupa doa, dibarengi janji mukjizat, sentuh gambar dan lain sebagainya, yang mana perlu dijawab oleh komunitas FB, yaitu kata amin. Inilah sifat-sifat radikal yang merusak kehidupan masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa. Para hadirin yang saya cintai, ada arah atau jalan sebagai panduan dalam mewujudkan nilai perbedaan yang disatukan melalui 3 pilar utama, yaitu 1. Pilar tradisi atau budaya yang beraneka ragam. Kita perlu mengingatkan saudara-saudari akan indahnya, kayahnya, dan uniknya tradisi yang kita miliki sejak usia dini. Tradisi yang telah diwariskan nenek moyang perlu dijaga dan jangan dibiarkan pergi bersama lajunya arus perkembangan zaman. Namun, tradisi saat ini sering menjadi tantangan, misalnya pesta pora berlebihan dan banyak biaya yang dikeluarkan sehingga generasi muda menjadi korban pendidikan. 2. Pilar agama. Semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya melecehkan, menghancurkan, dan menyakiti antara satu dengan yang lain hanya karena sebuah perbedaan. Misalnya, seorang presiden terkenal di tanah air, Daniel Mananta, yang telah membeberkan sebuah pernyataan kontroversi mengenai roh jahat dalam patung yang disembah oleh umat Kristiani dalam akun TikToknya pada tanggal 22 November 2022. 3. Pilar pemerintah. Keenam agama di Indonesia diakui dan dilindungi oleh pemerintah dan diatur oleh negara. Terkandung dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Sebagai masyarakat, kita harus patuh kepada pemerintah sebagaimana termuat dalam kitab suci Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 1 sampai 7, yaitu kepatuhan kepada pemerintah. Para hadirin yang saya kagumi, ada 4 arah dasar kehidupan harmonisasi antar umat beragama yang perlu kita amalkan, yaitu 1. Tahu Tuhan Allah. Sebagai makhluk yang mulia, kita harus percaya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Sebagai manusia yang tak sempurna, yang berpijak di bumi dan di angkasa raya, bulan dan ribuan bintang yang memancarkan sinarnya, semuanya memuji dan menyembah Tuhan. 2. Tahu diri. Mengetahui diri yang lemah sesungguhnya adalah arah start. Pertanyaan penuntun yang harus dijawab oleh insan yang lemah adalah, siapa saya?
lakukan kepada Tuhan dan sesama? Sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, kita sering jatuh, lalai, dan putus asa. Ada beberapa cara bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu rajin berdoa, mengenal diri sebagai pribadi yang utuh, tekun membaca kitab suci, mengikuti ajaran agama dan menjauhkan larangan. Maka ajaranku dan ajaranmu sesungguhnya adalah pelita yang bercahaya di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. 3. Tahu membawa diri. Kunci dan inti dari moderasi beragama adalah bagaimana kita beradaptasi atau membawa diri dengan kehidupan keseharian, kapan dan di mana saja kita berada. Pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kita adalah, di mana saya berada? Dengan siapa saya sekarang? Apa yang saya lakukan kepada Tuhan dan sesama dan lain sebagainya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang bermuara kepada nilai persaudaraan sejati. 4. Gunakan teknologi yang semakin canggih ini dengan baik dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama agar kehidupan kita semakin damai dan penuh cinta kasih. Maka untuk menjawab semua permasalahan ini, marilah kita membuka mata hati kita dan pelajarilah perbedaan agama dengan kejujuran, kasih sayang, dan cinta kepada sesama. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, dengan rendah hati dan penuh rasa hormat dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan kepada semua pihak yang terlibat, serta permohonan maaf yang tak terhingga, karena sesungguhnya pribadi ini tidak sempurna. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, ada sebuah pantun. Masak nasi sambil mengarang, sudahlah masak makan sekarang. Janganlah dibiarkan sampai basi. Hanya sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om, Shalom, Salve, Rahayu. Nama saya Andreas Ragawi, sapaan manis Angga. Santo Mikael Solo, kelas 11 ilmu-ilmu sosial. Pidato saya pada kesempatan ini bertemakan pembudayaan moderasi hidup beragama dan transformasi hidup keagamaan di era digital dalam pendidikan agama dan keagamaan pada unit Satuan Pendidikan SMAP Santo Mikael Solo. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan. Setiap kisah punya cerita, setiap tindakan punya tujuan. Kisah dan cerita tentang dunia pendidikan selalu ramai untuk dibicarakan dan selalu aktual untuk dicerna, dibedah, dan dimaknai, sembari menemukan solusi alternatif untuk dijalankan dalam setiap unit satuan pendidikan. Ada cerita yang menggembirakan, tapi ada juga kisah yang menyedihkan. Bahkan ada cerita miris yang sudah terasa hambar untuk dirangkum kembali. Betapapun demikian, pemerintah telah berusaha dengan sekuat kemampuan untuk mengempang berbagai cerita miris ini dengan sederet program unggulan untuk meminimalisirnya. Salah satu di antaranya dengan menampilkan pendidikan karakter sebagai wadah pembentukan mental dan kepribadian dari peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran pada unit satuan pendidikan. Seiringnya dengan ini, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi untuk
dimaknai dalam keberagaman hidup berbangsa dan bernegara umumnya, dan terkhusus pada unit satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Toleransi menjadi salah satu nilai dari moderasi beragama yang berkaitan dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan menerima perbedaan di antara individu dan kelompok untuk menghadirkan perdamaian di dalam keberagaman. Ini pertanda bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengkawal moderasi beragama dalam kehidupan bersama, sambil tetap menggelorakan tahun kerukunan antar umat beragama di tahun 2023 sebagai buah dari tahun toleransi tahun 2020. Pembumian akan tahun kerukunan antar umat beragama sebagai buah dari tahun toleransi ini diimplementasikan dalam unit satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan titik penekanan pada layanan digital dalam pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik. Dengan demikian, terjadi kesinambungan antara pemaknaan moderasi hidup beragama dan transformasi hidup keagamaan di era digital dalam pendidikan agama dan keagamaan yang berbingkai pada tahun kerukunan dalam proses pembelajaran pada unit satuan pendidikan Smart Santo Mikael Solo. Pemaknaan akan nilai-nilai moderasi hidup beragama ini diramu secara baik dan mulai diterapkan dalam pendidikan agama dan keagamaan pada unit satuan pendidikan Smart Santo Mikael Solo dengan berpijak pada tuntutan kurikulum Merdeka Belajar dengan menggunakan layanan digital yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan dan peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2014 tentang sekolah menengah agama Katolik. Pembudayaan akan moderasi hidup beragama dan transformasi hidup keagamaan di era digital ini praktisnya telah dilaksanakan pada lembaga pendidikan Smart Santo Mikael Solo. Hal ini telah diprogramkan oleh sekolah melalui pimpinan lembaga dan didukung oleh Dewan Guru serta komite. Penjabaran atas moderasi beragama mengedepankan dua prinsip utama, yakni semangat kekeluargaan dan semangat kebangsaan, internal dan eksternal, sebagai perwujudan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal P5. Implementasi pembinaan menguatkan ikatan persaudaraan di antara peserta didik dan tenaga pendidik kependidikan serta lingkungan sosial kemasyarakatan, sekaligus penguatan pendidikan karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang beriman, berilmu, bermoral, berbudaya, serta bermartabat dalam bingkai satu hati. Maka untuk menjawab maksud ini, maka Lembaga Pendidikan Smart Santo Mikael Solo telah membentuk kelompok-kelompok studi seperti kelompok ilmiah remaja, kelompok paduan suara dan puisi, kelompok paduan suara dan puisi, kelompok teater, dan kelompok pramuka. Adapun kegiatan yang telah dilakukannya, yakni melakukan kajian-kajian tematis ke sekolah-sekolah dalam wilayah Solo, melakukan kunjungan ke pondok pesantren Madinah Tunajah Kesultanan Menangan
dengan melakukan dialog interaktif yang bertemakan moderasi beragama. Adapun malam pentas budaya bersama remaja masjid serta pembelajaran bersama pada benteng Portugis di Lohayo dan kegiatan lain. Semuanya ini adalah bentuk pembelajaran inklusif, keterbukaan dengan dunia luar sehingga menjadi garam dan terang. Kenalilah dirimu, sebab sesungguhnya hidup yang tidak direfleksikan tak layak untuk dihidup. Pidato saya pada kesempatan ini memberikan pesan moral kepada kita sekalian untuk dihayati dalam hidup harian kita, yakni pertama, pendidikan pada prinsipnya menghantar keluar peserta didik agar mampu menemukan kebebasan dan kesejatian dirinya sehingga menjadi pribadi beriman, berilmu, bermoral, dan berbudaya serta bermartabat. Oleh karena itu, nilai-nilai moderasi hidup beragama hendaknya sedini mungkin ditanamkan dalam diri para peserta didik. 2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi hidup beragama dan transformasi hidup keagamaan di era digital untuk menciptakan perdamaian di dalam masyarakat. 3. Proses pembelajaran dengan menggunakan layanan digital menghantar peserta didik agar memiliki nilai dan peran pedagogi yang terekspresi dalam sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Hidup semua saya selalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Bapak Uskup Larangtuka, dalam hal ini Romo Vikjen Keuskupan Larangtuka. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kepala Bidang Urusan Agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Pejabat Bupati Flores Timur, dalam hal ini Asisten 2. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Yang saya hormati para Kepala Sekolah Smart Sergio Flores bagian Timur beserta ayah bunda pendamping. Yang saya hormati Dewan Juri, dan yang saya banggakan saudara-saudariku sekalian, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Sebagai insan ciptaan Tuhan, sepatutnya kita mengucap syukur kehadiratnya yang Maha Esa, karena atas cintanya kita semua dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga ajang bergengsi yang menjadi agenda rutin Kementerian Agama, yaitu Festival Literasi Siswa SMAK NTT atau biasa disebut dengan versi, yang pada tahun ini mengangkat tema menjadi peserta didik yang cakap literasi untuk NTT bangkit menuju sejahtera,
berjalan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, perkenankanlah saya, Felicitas Andri Utotukan, dari Smart Santo Franciscus Assisi Larantuka, berorasi mengekspresikan diri melalui pidato dengan tema moderasi beragama dan transformasi digital. Hadirin yang saya banggakan, berbicara tentang moderasi beragama, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kerukunan. Karena moderasi beragama itu sendiri merupakan sarana untuk hidup rukun. Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis pada pita dan digenggam erat oleh Garuda Pancasila. Kita menyadari bahwa kita dengan kebinekaan baik beragama maupun budaya yang kita miliki, kita disatukan oleh aturan ini. Kebinekaan ini adalah sebuah potensi yang kita miliki, karena inilah yang menjadi dasar bahwa Nusantara tercinta ini cinta damai. Kekuatan dari rasa cinta adalah sebuah kerukunan. Kekuatan yang kita miliki ini tentunya memacu adrenalin kita untuk bagaimana mempertahankannya. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang terbang anginnya. Ya, begitulah kondisinya. Kekuatan inilah yang menjadi sasaran kaum-kaum radikal, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan membawa unsur sara. Perguncingan tentang kerukunan kian merambah, semua pihak mengklaim dirinya benar. Apalagi sekarang, perkembangan iptek sudah semakin maju. Hoax memicu perdebatan, bahkan pertikaian antar suku menyebar kian marak. Saudara-saudariku sekalian, akankah antar suku ini bisa menjadi antar agama? Ya, tentunya bisa iya dan bisa tidak. Tergantung bagaimana kita menjaga pohon yang tadi. Dari akar harus menggenggam erat tanah tempat pohon berpijak. Tanah harus kuat menjaga. Ya, saya mengibaratkan seperti pohon. Sebagai generasi penerus bangsa, tanggung jawab ini ada di pundak kita. Kita harus menyikapi kemajuan iptek dengan bijak, sehingga Bhinneka Tunggal Ika semakin kuat berkumandang. Hadirin yang saya muliakan, marak kita saksikan di media sosial, begitu banyak komentator meneriaki, siapa kita Indonesia, siapa kita Pancasila. Kembali kita melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut. Nah, disinilah NTT, disinilah Flores Timur, tanah Lamaholok, tempat kita berpijak ini, mempunyai kekuatan dari budaya yang berkaitan tentang pengetahuan dan pemikiran tentang realitas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Harus ada relasi yang serasi antara Tuhan, alam dan sesama dengan wujud tertinggi Ama Rera Bulan Ina Tanah Ikan. Sebuah ungkapan yang sudah mendarah daging, yang mengatur kehidupan masyarakat Lamaholok demi terciptanya kerukunan dan kedamaian. Kita patut bangga karena moderasi beragama serta kerukunan dan kedamaian sudah ada dan disebut dengan Nobolema atau
yakni yang pertama Ahmad Tuan Rera Bulan, 2 Kakak Keru Arin Baki, 3 Puing Tauin Gahan Taangkahan, 4 Pupulogo Tobobau Hama-hama Tutumarin Umelamak Lowonai, 5 Tekan Tabe Duke Hukut Tunan Tabe Logoluang. Nilai kebinekaan yang membingkai kerukunan di makhluk tercinta ini merupakan tanggung jawab kita semua yang bernaung pada bumi Langholot tercinta ini. Karena ada pepatah yang mengatakan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Maka di akhir pidato saya ini, saya mengajak kita semua, Kakak Ari Nuhan Kae, untuk bergandeng tangan, untuk taan onotou soganaran lewotana lama holot. Terima kasih. Baik, kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah untuk keempat peserta lomba pidato bangsa Indonesia. Waktu berikutnya saya memberikan kesempatan kepada perwakilan dari ketiga dewan juri untuk memberikan komentarnya mengenai perlombaan pidato bahasa Indonesia ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan.